bersihkan. Ya. Kita punya disinfektan, ya, kita bersihkan. Ya. Kalau ada orang yang pernah dari kandang yang lain, itu harus lebih waspada lagi. Ya. Minimal seminggu setelah dari kandang lain, baru mereka boleh masuk kandang kita. Ya. Lalu yang poin yang terakhir itu penentuan harga jual babi ini dipengaruhi oleh usia, ya, berat dan kesehatan ternak babi. Juga termasuk harga babi pasaran itu akan sangat berpengaruh. Sekarang harga babi di Jawa itu agak menurun, gitu ya, karena memang ada mafia. Nah, bagian akhirnya adalah pasca panen. Nah, ini yang penting, gitu ya. Jadi kalau kita menjual babi hidup itu harganya murah, maka kita perlu mengolahnya, gitu ya. Dan kami punya beberapa produk, gitu ya, pengolahan, gitu ya. Saya sendiri belajar membuat CI babi waktu itu, gitu ya. Setelah riset 1 tahun, akhirnya kita tahu caranya. Saya tidak pergi jauh-jauh ke Kupang, tetapi cukup ke Jogja waktu itu, gitu ya. Nah, ini contoh CI babi yang pernah kita buat, gitu ya. Ini pasca panen babi, lalu juga kita mengadakan riset untuk membuat rambak kulit babi. Ya. Ternyata ini juga enak. Ya. Pokoknya yang dari babi itu enak memang, ya. Nah, kita juga membuat minyak babi, gitu ya. Lalu kalau ini gampang membuatnya. Lalu juga pernah membuat serundeng babi. Dan yang terakhir itu kita sekarang baru mengembangkan bakso babi, ya. Jadi pengolahannya dari hulu sampai ke hilir itu coba kita kelola dengan baik, gitu ya. Lalu yang sebenarnya yang kiri ini pork pack ini adalah itu untuk pork slice, ya. Kita sudah punya alatnya sehingga daging babi itu kita potongi tipis-tipis itu lalu kita jual, ya, sebagai pork slice. Itu pasca panennya, gitu ya. Kalau mau belajar secara khusus nanti bisa, gitu ya. Dan yang terakhir ini terkait dengan pengolahan limbahnya, gitu ya. Di bagian akhir saya mau menyampaikan ini. Jadi hasil kompos dari pupuk padat yang mengandung N yang cukup tinggi dari kotoran babi ini, karena ini memang juga materi organik, gitu ya. Nah, ini contohnya, kita karung-karung itu kita buatkan biogas, lalu di sebelahnya itu ada biodigester, ya, tempat sluri, cairannya itu kan namanya sluri, gitu ya. Lalu setelah itu baru kita karungi dan kita aplikasikan kepada tanaman, ya. Nah, skema biogasnya itu sederhana seperti ini. Jadi ada inlet, ini ya, tempat kotorannya masuk, lalu ini kotoran semuanya, ya. Setelah itu nanti gasnya akan mengumpul di bagian atas ini dan kita keluarkan sebagai biogas. Dan setelah 15 hari nanti jadi, gitu ya, yang lama itu akan terdorong oleh yang baru, ya, keluar. Nah, biogasnya itu ya bisa kita panen, gitu ya, untuk masak, gitu ya, paling tidak, atau untuk pemanas. Nah, ini saya lewati aja pupuk organik ini. Ini desain yang kita punya, ini 150 meter kubik, gitu ya. Diameternya ada 8 meter di situ, gitu ya. Ini dari samping, ini dari atas, gitu ya. Ini juga dari samping. Nah, ini yang aktual di tempat kami. Ini ada inletnya di sini, gitu ya. Lalu ada pipa paralonnya itu adalah tempat keluar gasnya. Lalu ini salurannya untuk ke lubang sluri atau tempat pengeringan komposnya yang di sebelah kanannya itu, ya. Dan akhirnya ini produk limbah, ya, yang kami olah, ya. Jadi hampir tidak ada yang terbuang, ya. Itu saja dulu. Saya lebih suka nanti kalau kita interaksi dalam pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bunda BMSC. Mari kita berikan tepuk tangan. Dari pemaparan Bunda tadi, kita mesti harus sadar bahwa kita sebenarnya kita ini tidak jauh lebih penting daripada babi. Demam, gitu ya, atau kita menyebutnya itu kolera,
ya. Lalu yang kedua nanti bisa disebut juga itu yang lebih ganas lagi, itu namanya ASF, ya, African Swine Fever. Ya, kalau yang cholera ini disebabkan oleh virus. Jadi virus ini agak sulit untuk ditangani. Bahkan sampai sekarang itu belum ada obat untuk virus itu. Paling penanganannya yang bisa kita berikan adalah dengan memberikan vaksin, gitu ya. Nah, virus ini, gitu ya, tingkat kematiannya, gitu ya, sangat tinggi, gitu ya. Bahkan kalau yang ASF itu 100% pasti akan mati, gitu ya. Penularannya lewat apa? Bisa lewat air, lewat udara, lewat makanan. Bahkan mungkin kalau kita memegang babi itu, ya, kena lendirnya, kita pegang babi yang lain kena lendirnya itu juga bisa tertular, gitu ya. Jadi ketika saya membaca, ketika saya belajar tentang protokol kesehatan babi ini, gitu ya, kalau terkena ASF dalam satu kandang satu ekor, maka itu harus dimusnahkan semuanya, gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa kalau kena 5 itu masih ada 5, yang 5 itu baik-baik saja, enggak. Itu hanya butuh proses waktu sampai virusnya itu berkembang biak dalam tubuhnya, gitu ya, lalu akhirnya mati. Jadi kemungkinan kematiannya itu memang di dalamnya itu sudah terinfeksi oleh virus itu. Nah, celakanya virus ini, gitu ya, bisa disebut juga sebagai benda peralihan, ya, antara benda mati dan benda hidup. Ya. Jadi kalau tidak ada inangnya, dia itu menjadi benda mati. Kalau ada inangnya, dia menjadi benda hidup. Dan itu berkembang biaknya itu sangat cepat. Dan itu tidak kelihatan. Hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, gitu ya. Karena saking kecilnya. Mikroskop elektron itu harganya 1 biji itu 1 miliar. Untuk melihat virus itu, gitu ya. Jadi virusnya itu modelnya seperti ini, ya, yang bulat-bulat ini. Dan ketika mereka menginfeksi sel, gitu ya, itu mereka akan berkembang di dalam sel ini secara cepat, gitu ya. 1 menjadi 3 ini nanti menjadi 6 menjadi sekian. Hanya butuh waktu inkubasi beberapa hari, lalu ya mereka nanti akan menyerang semuanya, ya. Jadi kemungkinan karena tadi cholera ataupun ASF ini, ya, African Swine Fever, ya. Jadi ini menyebabkan 100% kematian. Nah, maka ketika sudah kena, baru kita carikan obat, itu tidak akan membantu, ya. Jadi ibu harus punya hati yang ikhlas, gitu ya. Nah, maka untuk selanjutnya itu perlu pencegahan, maka perlu ada protokol, gitu ya. Untuk protokol kandang itu memang harus ketat itu, ya. Nanti kalau mau melanjutkan itu, berarti perlu diterapkan, ya, protokol kesehatan kandang ini. Jadi ada ilmunya tersendiri, gitu ya. Nah, entah itu dari yang pertama misalkan dari biosecurity-nya, ya. Siapapun yang masuk ke situ harusnya tidak boleh. Bahkan hewan yang lain pun juga tidak boleh. Hanya ibu saja sendiri mungkin yang merawat sama istri, suaminya mungkin, gitu ya. Orang lain nggak usah masuk juga. Begini perlu dicerikan, ada orang yang datang beli, dia langsung pegang-pegang babi. Itu. Kalau orang beli itu disuruh. Jadi yang kita lakukan di tempat kami, orang beli kita suruh tunggu di luar sana, gitu ya. Lalu kita pakai video call, tunjukkan ini, kamu mau beli yang mana, gitu ya. Nggak boleh masuk. Mungkin dia sudah pegang-pegang yang lain itu. Jadi memang itu protokolnya. Lalu mengenai makanan basah, ya, boleh atau tidak? Ya, ini juga terkait dengan pertanyaan beberapa teman tadi, ya, gitu ya. Nah, tentu tidak dilarang, gitu ya, dan itu tidak salah juga, gitu ya, karena memang saya sadari kebutuhan makanan ini untuk di setiap daerah tidak selalu ada. Di tempat kami, karena kami mempraktekkan pakan yang kering dan itu tersedia, maka itu yang kita gunakan. Di tempat lain itu makanan basah.
Tetapi yang penting lalu gitu ya, yang harus diperhitungkan adalah kebutuhan nutrisi dari pakan itu. Gitu ya. Nah, kalau pakan basah itu kebanyakan dari sayur-sayuran, gitu ya, itu hanya mengandung selulosa, lalu akhirnya itu kan berubah menjadi karbohidrat, gitu ya. Karbohidrat itu akan menghasilkan nanti lemak. Jadi kemungkinan besar babinya itu nanti dagingnya lebih sedikit dan lemaknya itu lebih banyak. Gitu ya. Kalau ingin membuat babinya itu dagingnya itu lebih tebal, lemaknya lebih sedikit, maka ya diberi makanan yang memiliki kandungan protein yang agak lebih. Gitu ya. Jadi input dan outputnya itu akan kelihatan dari jenis pakan yang kita sediakan. Gitu ya. Saya dulu ketika di Papua itu 3 tahun itu juga pelihara babi dan saya beri makan juga yang rebusan itu, dan direbus itu bagus karena lebih steril gitu ya, mematikan bakteri lalu juga jamur yang lain gitu ya. Itu bagus juga dari untuk proses pencerahannya juga akan membantu dibandingkan kalau yang makanannya itu mentah. Tapi kembali kalau makanannya sayur-sayuran gitu ya, nanti kualitas dagingnya akan berbeda. Dan apa bedanya dengan yang kita pakai gitu ya, dengan rumusan yang kita punya tadi ya untuk budidaya ini pakan gitu ya. Kalau kita pakannya menggunakan rumusan yang tadi saya jelaskan itu kita sungguh-sungguh bisa menghitung gitu ya. Kita bisa menghitung ya, karena pasti ya dari 3 bulan sampai ke 4 bulan itu dengan pakan ini berat akan naik dari 25 sampai 60. Kalau pakai pakan basah, kita menghitungnya agak sulit. Kecuali kalau itu melakukan penelitian itu bisa. Nanti saya beri makan sayur sekian, usia sekian, beratnya jadi sekian, itu bisa. Nah, kami membuat seperti ini karena kita berhitung dengan para pembeli. Ya. Sekarang lahir sekian bulan kemudian kita harus bisa menjual dan konsumen itu sudah menunggu. Kalau kita beri pakan sayur nanti tidak pasti, ya. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, ya, mengenai inseminasi itu kami belum menggunakan, gitu ya. Kami lebih banyak menggunakan yang alami, gitu ya, yang alami. Inseminasi itu masalahnya adalah biayanya untuk membeli sperma itu cukup mahal dan dia itu tidak fresh, gitu ya. Kami menggunakan inseminasi tetapi pada sapi, gitu ya. Beberapa kali sapi kita itu ya kita suntikkan, gitu ya, tapi tidak berhasil. Gitu ya. Juga tergantung dari dokternya yang menyuntikkan itu juga, gitu ya. Seringkali itu tidak sesuai, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang kita punya indukan sendiri, pejantan sendiri, ya kita bisa mengulang lagi dengan mudah. Tapi memang terus terang saya tidak punya, atau kami belum punya pengalaman untuk inseminasi. Lebih banyak yang kita kawinkan secara alami. Apakah ada kawin silang? Ada. Yang kita pelihara adalah Landrace dan Duroc, gitu ya. Untuk Duroc itu pejantannya, lalu Landrace itu untuk betinanya, gitu ya. Dan kita punya 4 ekor, gitu ya, untuk Duroc, gitu ya. Lalu juga Landrace-nya. Jadi itu akan lebih baik daripada kita kawinkan dengan yang satu varietas, gitu istilahnya. Lalu mengenai waktu kawin babi ini, kalau Romo sudah meneliti malah bagus itu ya. Tapi yang jelas kebanyakan babi itu suka melahirkan malam atau dini hari. Kenapa? Karena itu adalah waktu-waktu yang tenang, gitu ya. Ketika babi itu lahir itu memang membutuhkan saat-saat yang tenang. Kalau dia diganggu itu dia tidak suka, gitu ya. Maka kadang itu agak jarang, ya, babi itu lahir siang atau sore hari. Kebanyakan itu ya pagi ataupun ya tengah malam atau dini hari. Tapi dari pengalaman kami memang seperti itu, gitu ya. Maka praktek kalau mengawinkan sore hari itu dan nanti lahirnya pagi ya bagus, itu bisa dilanjutkan gitu. Gitu. Nah, mengapa waktu beranak ini bisa lebih dari hitungan? Sebenarnya sama juga dengan manusia. Kadang
ada juga yang prematur, ya. Punya kami itu juga kadang ada yang prematur. Belum 114 hari itu sudah lahir, gitu ya. Kalau itu ya memang perlu bantuan manusia, gitu ya. Kalau yang lebih, gitu ya, saya kira terkait dengan kematangan, gitu ya, usia kematangan atau itu kan sebuah sistem ya, dari telur, dari dibuahi dan sebagainya, gitu ya. Setiap babi punya ritme, gitu ya, tersendiri, gitu ya. Juga saya kira kondisi lingkungan sekitar itu juga akan mempengaruhi, gitu ya. Suhu, lalu makanan, gitu ya, lalu suasana di sekitar itu juga akan mempengaruhi, gitu ya. Saya kira kalau itu mempunyai lingkungan yang nyaman, gitu ya, nanti akan lebih normal, gitu ya. Tapi paling dia tidak akan terlalu jauh, gitu ya, dari angka 114 hari itu. Nah, ini mengenai misalkan kita beri pakan kering ataupun basah dan sebagainya, gitu ya. Kami belum pernah mencoba atau memberikan makan basah, kering, basah, kering, gitu ya, belum kami coba. Tapi saya kira ini bisa dicoba juga, gitu ya. Tapi normalnya memang mereka akan terbiasa pencernaannya itu kalau kering, gitu ya, maka akan bagus diberikan kering terus karena sistem pencernaannya itu akan menyesuaikan. Saya kira di dalam tubuh hewan itu ada juga semacam evolusi, gitu ya. Lalu kalau memang basah, itu ya basah saja terus, gitu ya. Disesuaikan bahan-bahannya, yang jelas kandungannya itu harus sesuai dengan untuk mendukung pertumbuhannya itu. Takutnya kalau basah kering itu nanti dari segi pencernaan mereka akan ini ya, stres, gitu ya. Gitu. Tapi kalau mau dicoba boleh juga itu saya kira. Nanti bisa diinformasikan ke teman-teman yang lain, gitu ya. Kalau hasilnya itu bagus loh, gitu ya. Nah, lalu penggunaan limbah, gitu ya. Saya kira ini karena bahan organik ini tidak akan berdampak buruk pada lahan pertanian, gitu ya. Hanya saja mungkin itu kalau masih baru itu memang proses fermentasinya itu belum sungguh-sungguh selesai, gitu ya. Ya beruntung mungkin jenis-jenis tanaman yang ditanam itu cukup toleran dengan bakteri dan jamur yang di situ, gitu ya. Untuk jenis tanaman yang lain mungkin yang tidak toleran, misalkan tanaman cabai, tomat, gitu ya, terong itu biasanya tidak terlalu toleran dengan serangan bakteri dan jamur, itu nanti bisa mudah layu, gitu ya. Tapi kalau untuk tanaman kangkung, bayam, gitu ya, sawi-sawian biasanya mereka cukup toleran, gitu ya, dengan materi organik yang belum sungguh-sungguh terurai. Begitu beberapa jawaban dari saya. Kalau masih kurang nanti juga bisa ditanyakan lagi. Sesi berikut ini masih kita punya. Kita menghilangkan ini ya, jenis babi ini, gitu ya. Yang jelas dari faktor genetik, gitu ya. Ada faktor genetik yang baik, ya. Ada juga faktor genetik yang kurang baik, gitu ya. Atau ada faktor genetik yang dominan, juga ada yang resisif, gitu ya. Kalau kita mengawinkan sesama, gitu ya, misalkan buruk dengan buruk, gitu ya, bisa juga, gitu ya. Tetapi kalau misalkan dia ketemu, gitu ya, yang resisif itu jelek, gitu ya. Misalkan, gitu ya, yang dominan itu menghasilkan karkas yang tinggi, gitu ya. Yang resisif itu susunya sedikit, gitu ya. Dikawinkan dengan sesama buruk, gitu ya. Kalau yang susunya sedikit, gitu ya, ketemu dengan susunya sedikit, gitu ya, nah itu semakin parah nanti keturunannya, gitu ya. Atau mungkin kita mengawinkan antara bapak dengan anaknya, gitu ya. Ada model incest itu kan bisa terjadi kalau kita tidak punya pejantan atau betina yang dari beda jenis, gitu ya. Itu nanti akan menurunkan kualitasnya. Nah, misalkan di sini ada babi durok, gitu ya, yang di sini yang saya merah itu kan termasuk karakter yang baik, gitu ya. Di sini kan produksi susu tinggi dan memiliki banyak anak, gitu ya. Bisa saja produksi susu tinggi dan memiliki banyak anak, tetapi jumlah dagingnya sedikit, gitu ya.
maka kita kawinkan dengan misalkan Yorkshire, gitu ya. Nanti karakter karkas yang tinggi ini bisa muncul juga, ya. Jadi produksinya anaknya banyak, susunya banyak, dagingnya banyak. Nah, gitu ya. Kalau beda jenis itu kemungkinan yang positif bisa muncul, ya. Tetapi dalam memilih pejantan atau indukan itu ya memang kita harus selektif, gitu ya. Kita bisa mengamati karakter mereka, entah itu dari anakan dia sampai dewasa itu bagaimana, gitu ya. Ada karakter secara morfologis yang bisa kita kita lihat dan itu kelihatan. Tetapi yang genetis itu kan tidak kelihatan. Kita pernah punya babi yang tadi sudah saya ceritakan, badannya besar, puting susunya banyak, gitu ya, bagus, gitu ya. Ketika melahirkan, gitu ya, tidak mau menyusui. Nah, ini kan hal yang tidak kelihatan dan baru kelihatan kemudian. Maka apa yang dilakukan para peternak ini ya harus memang terus melakukan evaluasi, gitu ya, pengamatan. Tukang babi ini atau peternaknya itu harus kenal pada masing-masing indukannya ini, gitu ya. Kalau kami itu punya 550 ekor babi dan karyawannya itu ada 4 orang. Lalu kita bagi menjadi 4 zona, gitu ya. Bapak ini bertanggung jawab pada indukan ini. Jadi mereka kenal sungguh, gitu ya. Sehingga bisa mengamati karakter masing-masing. Ya, kemungkinannya ada 2 tadi ya. Memang ada karakter yang bagus muncul, gitu ya. Tapi memang itu tujuan utamanya. Kalau ada karakter yang jelek muncul, itu terminimalisir dengan melakukan kawin silang. Lalu untuk yang kedua, salinan RAB itu nanti bisa saya berikan di luar presentasi ini ya, gitu ya. Lalu mengenai kawinnya, sebenarnya praktek yang banyak kita lakukan itu di tempat kami, dua-duanya itu kita keluarkan. Ini kan dia di luar. Jadi tidak yang betina itu dimasukkan ke kandang jantan dan dua-duanya kita keluarkan biar mereka memadu kasih dengan caranya mereka sendiri. Dan itu lebih membahagiakan, gitu ya. Gitu. Kalau di kandang itu memang ukurannya kan besar dia, gitu ya. Kadang sempit, gitu ya. Kadang bisa juga mereka terluka. Karena kadang kalau pejantan itu kan melihat betina apapun bentuknya akan dikawini ya. Tetapi kalau yang betina ini belum tentu dia mau dengan pejantan yang ini, gitu ya. Dia lebih suka dengan pejantan yang itu. Gitu ya. Nah makanya kita punya 4 pejantan. Kalau dengan yang A itu tidak bekerja, tidak berhasil, kita kasih yang B. Gitu ya. Itu mengenai temannya persis biasa lebih bagus itu di luar. Tapi memang akan ada kesulitannya. Mereka akan saling berkejaran dulu, gitu ya. Nanti yang jantan akan mencium vaginanya dulu, gitu ya. Ada proses bercumbunya juga. Jadi tidak langsung. Tapi seru mengamati itu ya. Nanti prosesnya ini sekitar 8 menit, gitu ya. Lalu usia di Kebiri itu berapa lama? Tadi saya menyebutkan itu 20 hari itu. Setelah itu di Kebiri itu waktu yang bagus sampai 1 bulan. Ya. Lebih dari itu tetap bisa, tetapi ukurannya sudah terlalu besar. Nanti ketika dipegang itu, ya biasa kadang harus sampai 3 orang gitu ya. Gerakannya sangat kuat. Nanti dokter Kebirinya itu kesulitan gitu ya untuk itu. Ya. Nah, yang terakhir pertanyaan itu, mengapa kok ada 1 ekor yang lambat misalkan? Nah, kalau manusia itu ada juga yang mengalami yang namanya stunting, gitu ya. Bisa juga nanti salah satu ekor babi itu juga bisa mengalami stunting juga. Dimulai dari proses menyusui. Nah, kalau kita lihat puting susu indukannya ini, gitu ya. Menurut penelitian, biasanya ketika mereka menyusui ini, mereka tidak akan berpindah pada susu yang lain. Jadi susu di situ ya dia akan di situ terus. Nah celakanya
distribusi susu dalam satu indukan ini di puting itu kadang itu berbeda, gitu ya. Ada yang penuh, gitu ya. Yang biasanya penuh itu di bagian sini sama di ujung sini, gitu ya. Yang tengah ini kadang agak berkurang. Kalau suplai susunya kurang, ya lalu nanti akan kecil. Ya. Dia ketinggalan sama yang lain. Lalu yang kedua, kalau misalkan ada cacing atau penyakit yang mungkin di pencernaannya, gitu ya, itu bisa nanti dicek. Lalu yang ketiga, model bullying tadi, gitu ya. Biasanya kalau yang sudah kecil itu, gitu ya, teman-temannya agak besar, yang besar ini akan membuli yang kecil. Mereka akan menyingkirkan mereka untuk bahkan untuk makan pun ada. Mereka tidak akan memberi kesempatan pada yang kecil. Di peternakan kami apakah ada? Ada juga. Gitu ya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ya sudah, gitu ya. Itu dihitung sebagai salah satu ya tanda petik kecelakaan, gitu ya. Gitu. Kalau dari satu ekor dari 550 itu kan dianggap aja ini ya, oke lah, ya nggak perlu gitu ya. Tapi kalau kita punya 5 ekor hanya satu yang itu kan kelihatan, gitu ya, kasihan juga. Tapi itu tadi beberapa alasan mengapa itu bisa stunting. Ya, mungkin perlu disendirikan, nanti Budel membelikan susu ekstra, gitu ya, dirawat, gitu ya, bisa juga. Ya. Baik, waktu kita lagi 8 menit menuju ke makan. Budidaya babi, sebuah tanggapan krisis pangan dan energi yang telah disampaikan oleh Budel. Tadi memang dilatar belakangi oleh situasi global dan dunia yang sekarang ini sedang dilanda oleh krisis pangan karena adanya pandemi dan juga peperangan di beberapa negara. Nah juga karena terinspirasi oleh apa dikatakan oleh Paus Fransiskus, jangan buang makanan, supaya kita juga untuk mengingat bahwa ada saudara-saudari kita yang sekarang ini sedang sekarat di samping atau di depan kita. Bahkan dalam penelitian tadi yang ditulis atau dikutip dari Kompas, kita telah mendengar dari Budel mengatakan bahwa hampir setiap menit ada yang meninggal. Jadi bahkan itu yang terjadi kalau di sekitar kita atau di etan kita hari ini 11 menit ada yang meninggal karena kurang makan, ya apa yang kita buat. Maka ini juga salah satu tanggapan dalam situasi ini. Itulah kemudian salah satunya itu budidaya babi untuk meningkatkan. Nah, pertanyaan refleksi buat kita sekarang ini untuk Komisi PSE dan Caritas dan juga untuk kita semua yang hadir ini ada, apakah budidaya babi ini yang sudah dikembangkan di paroki di rumah kita masing-masing sudah meningkatkan kesejahteraan itu ataukah malah semakin memperparah kemiskinan? Itu refleksi. Kalau memang sudah sampai apa yang dirindukan oleh Romodanan sebagai moderator utamanya, maka berbahagialah kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita juga terinspirasi oleh kata Romo tadi yang dikutip juga oleh Budel itu tentang kehadiran dan juga keberadaan babi ini. Jadi saya tadi hanya mengutip satu kata saja, satu kalimat saja, bahwa merapat mereka dengan baik, maka sebenarnya kita sedang mensejahterakan diri kita. Saya mungkin ya sangat tersentuh oleh kalimat ini karena kita seringkali memelihara apa yang menjadi yang penting untuk kita, tetapi kita tidak sungguh-sungguh merawat dan melihara. Padahal itu sangat penting untuk kita. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari menurutku dalam catatan itu. Pertama itu dari desain kandang. Ya, karena situasi dan juga tempat di mana mereka hidup itu harus sungguh-sungguh baik dan nyaman untuk mereka untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk kita. Lalu kemudian makanannya perlu diperhatikan yang baik. Nah, dari catatan makanan ini tadi, semalam kami juga dalam pertemuan dan perjumpaan kami dengan beberapa teman yang juga memelihara babi. Kadang-kadang di sini dilemanya berbeda dan juga Romodanan. Kadang-kadang dilihat peraturan KWI dan juga PSE mengatakan bahwa hanya dana yang dikucurkan itu untuk pengadaan bibit babi.
bukan untuk penyediaan makanan. Padahal dalam realitasnya duit yang banyak dihabiskan itu adalah untuk makanannya, untuk pakannya, daripada untuk pengadaan bibit. Nah, itu yang mungkin menjadi juga bahan diskusi kita selanjutnya ini. Mungkin perlu nanti tim-tim PSE dari Dekenat itu kembali dikerahkan oleh moderator untuk monitoring secara baik dan benar lagi tentang penerima-penerima babi, untuk melihat benar nggak sungguh-sungguh itu meningkatkan ataukah malah memiskinkan, seperti yang kata saya tadi. Karena kalau orang miskin yang kita tuju untuk meningkatkan budaya hidupnya, biaya hidupnya, bayangkan saja kalau satu ekor babi itu dikasih dengan harga 1.700.000 atau sekian, lalu kemudian dalam berapa bulan dia harus melihara tanpa mengikuti standar yang Burder tadi. Burder tadi menawarkan standar itu standar yang sudah desain dengan sedemikian rupa. Sedangkan teman-teman kita, keluarga kita di kampung ini belum sampai di sini. Jadi pasti akan ada kendala dalam pakannya. Bahkan kalau 1 minggu mereka harus membutuhkan berapa ratus ribu untuk makan babi. Anak sekolah mereka butuh berapa ratus. Nah, kemiskinan seperti apa yang terjadi lagi? Itu menjadi pertanyaan kita dari poin ini. Nah, kemudian yang berikut itu yang perlu diperhatikan juga jenis babi yang dipelihara. Nah, kita mungkin lebih banyak pakai lokal tadi Bu ya. Nah, jadi mungkin karena itu lebih mudah kita daripada kita menghadirkan yang ditawarkan oleh tadi Burro, Yorkshire dan Penrose tadi, mungkin itu terlalu rumit bagi kita. Lalu pengobatan dan sebagainya itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk saya kira pemaparan Burder ini penting untuk yang sekarang ini sedang mendapat jatah untuk mengelola hal ini, sehingga kedepannya itu bukan hanya untuk kepentingan saya semata, tapi bisa untuk di-share-kan ke yang lain, sehingga proposal itu tidak harus melalui ke PSE, Keuskupan atau KBI, tapi teman yang sudah ada ini bisa langsung share ke teman-teman yang lain, sehingga itu sungguh-sungguh berdaya guna seperti yang dikatakan oleh Romo Danang semalam. Pastor Paroki juga harus terbuka mata dengan apa yang sudah dijalankan. Jangan sampai setelah dikasih tidak pernah dikontrol lagi. Apalagi dari kandang, asal-asal saja, hanya ikat di pohon. Ada yang ikat di pohon saja. Saya bawa. Nah, kalau pakai standar ini tadi, kita masih belum sampai di sana. Maka duit itu hanya untuk dibuang-buang. Karena tidak mungkin akan menghasilkan yang lebih baik. Maka itu catatan-catatan kritis untuk kita semua, dan juga renungan siang ini sebelum makan siang. Semoga kita semua tidak terbebani dengan refleksi yang terakhir, tapi kita ingat tadi apa produk dari babi yang ditawarkan oleh Burder tadi, soal adanya keripik babi dan sebagainya. Itu yang kita bawa pulang. Semoga semua pembicaraan kita hari ini bermanfaat bagi kita dan berdaya guna bagi kehidupan keuskupan, terutama umat, dan membawa kita sampai ke surga. Bukan hanya babi yang masuk surga, tapi kita juga yang akan masuk surga. Terima kasih untuk Burder, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Dan akhirnya kami kembalikan kepada Bapak Atsai. Terima kasih. Mewakili Bapak Uskup, para peserta panitia, mengucapkan banyak terima kasih kepada Burder Dieng SY yang telah berkenan hadir bersama dengan kami. Ini sungguh menjadi berkat bagi kami di umat Keuskupan Palangkaraya ini, bagaimana bisa menimba ilmu dari Burder yang sudah diterapkan di KPDT Salatiga. Tentu bukan hanya sekedar di pertemuan ini semoga menjadi awal yang baik untuk kita menjalin kerjasama. Jadi di tempatnya Burder ini nanti ada kursus-kursus baik itu untuk tanaman, pengolahan tanah dan lain sebagainya, termasuk peternakan babi, ada sapi juga ya. Di sana ada apa lagi itu, ikan, jamur ya. Itu nanti tergantung dari kebutuhan kita yang ada di paroki masing-masing. Nanti akan kita bicarakan di akhir sesi ya, seperti apa yang menjadi mandat kesepakatan kita bersama untuk kita tindak lanjuti untuk kedepannya.
Saya sudah yang sempat ketika pulang dari KPTT pada waktu itu sudah menyampaikan ke Bapak Uskup bahwa rencana kalau bisa kita monsinyur setiap tahun itu mengirim 2 orang untuk kita kursus sebagai uskup. Ini tadi yang belum disinggung Bruder ya, mungkin nanti ketika kita makan bisa yang tanya-tanya. Jadi ini menjadi suatu berkat bagi kita sekali lagi. Jadi nanti untuk kedepannya kita tetap menjalin kerjasama PSE Karitas Uskupan Palangkaraya dan juga bersama dengan KPTT. Terima kasih banyak Bruder. Selamat datang di KPTT.